Selamat berjumpa kembali para murid dalam pokok bahasan termodinamika. Pada video yang pertama, Anda telah mempelajari tentang sifat-sifat dari kalor, energi dalam gas, dan usaha dalam proses baik isobarik, isotermik, isokorik, serta adiabatik. Selain itu, Anda juga telah mempelajari tentang hukum pertama termodinamika, bahwa dalam suatu sistem gas, gas yang menerima kalor dapat mengubah kalor itu menjadi bentuk energi dalam gas dan juga dalam bentuk usaha yang terjadi secara isobarik, isokorik, isotermik, dan juga adiabatik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang hukum berikutnya, yaitu hukum kedua termodinamika, yang mana pada hukum kedua ini merupakan penerapan dari hukum pertama. Contoh penerapannya adalah pada pemanfaatan energi panas yang digunakan dalam mesin uap, yang mana mesin uap ini menjadi tonggak sejarah revolusi industri yang pertama. Bagaimanakah mesin uap itu bekerja? Kita lihat simulasinya sebagai berikut. Ini adalah simulasi tentang mesin uap. Jadi mesin uap itu pada bagian-bagiannya adalah ada tungku pemanas terhubung dengan air yang dipanaskan, sehingga air ini nanti akan berubah menjadi uap. Nah, uapnya ini akan dialirkan ke dalam suatu ruangan piston. Jadi yang warna merah ini adalah warna dari uap air atau gas yang mana punya tekanan tinggi, sehingga ketika tekanan tinggi itu dia bisa mengisi ruang piston dan mendorong piston ini bergerak maju dan mundur. Pada saat piston ini bergerak mundur, maka ruangan belakang terbuka untuk membuang gas yang tidak digunakan ke cerobong. Pada saat pistonnya bergerak ke depan, maka bagian belakang piston terisi gas panas, gas yang tadi di depan dibuang ke cerobong. Dan ini terjadi secara terus-menerus. Maka disinilah konsep bahwa gas yang menerima kalor ternyata dapat menghasilkan usaha, yang mana usaha ini digunakan untuk menggerakkan lokomotif tersebut. Nah, bagaimana sekarang pernyataan dari hukum kedua termodinamika itu? Hukum kedua termodinamika itu menyatakan tentang aliran dari kalor memiliki arah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi, seperti pada pembahasan di semester awal, semester 1, bahwa kalor itu kan hanya bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Tidak bisa kita balik secara alami. Dibalik itu maksudnya tidak dapat dipindahkan, kalor itu mengalir dari suhu dingin ke suhu panas, itu tidak dapat. Jadi secara alami kalor berpindah dari suhu tinggi atau panas menuju suhu rendah atau dingin. Maka ketika kita memiliki sumber panas dan sumber panas ini seluruhnya akan kita gunakan menjadi bentuk usaha, maka pernyataan ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kalor itu hanya bisa berpindah dari suhu panas menuju suhu yang lebih dingin. Tidak bisa kita gunakan langsung menjadi bentuk usaha. Pernyataan ini dikenal dengan nama pernyataan Kelvin-Planck, bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dari siklus menerima kalor dan mengubah semuanya menjadi usaha. Itu tidak bisa. Tetapi kita bisa membuat suatu sistem, yaitu dengan cara sumber panas kita ambil kalornya, ada sebagian kalor yang kita arahkan ke suhu dingin,
Tetapi pada saat proses transfer ini ada sebagian panas yang kita ambil untuk kita gunakan sebagai bentuk usaha. Jadi dalam hal ini tetap secara alami kalor berpindah dari suhu panas ke suhu dingin. Dalam proses transfernya tadi sebagian kita gunakan sebagai usaha atau nilai W. Jadi Q1 adalah panas yang diserap oleh sistem, Q2 adalah panas yang dilepas oleh sistem. Maka inilah yang dapat dibuat secara alam tentang bagaimana perpindahan kalor dapat menghasilkan usaha. Mesin yang memanfaatkan kalor merupakan mesin kalor yang mana pertama kali dicetuskan oleh Carnot, yaitu bahwa mesin Carnot diturunkan dari siklus perubahan gas ideal dalam ruang tertutup, yaitu dengan penerapan hukum kedua termodinamika. Mesin Carnot merupakan mesin kalor yang bekerja pada sumber panas, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Dan juga mesin Carnot ini bersifat ideal karena menggunakan sistem gas dalam ruang tertutup dan bersifat reversible atau dapat dibalik. Nah, seperti apakah mesin Carnot itu? Mari kita lihat sistem Carnot dalam simulasi berikut ini. Inilah yang dimaksud dengan mesin Carnot. Jadi mesin Carnot itu ada ruangan gas, ini ruangan gas yang mana ditutup dengan menggunakan piston. Piston ini terhubung dengan lengan piston dan lengan piston ini dapat memutar suatu roda. Nah, roda inilah yang kemudian dihubungkan ke mesin-mesin yang lain. Misalnya tadi roda kereta api atau roda mesin penggilingan dan seterusnya. Bagaimana sistem mesin Carnot itu bekerja? Mesin Carnot bekerja itu dengan cara melakukan kompresi gas, ditekan gas di sini. Saat tekanan tinggi kemudian dibakar. Sangat cepat proses pembakarannya ini sehingga terjadi ledakan dan ketika meledak piston akan bergerak ke arah kanan. Proses bergerak ke arah kanan inilah yang kemudian menyebabkan lengan piston bergerak ke kanan yang mana akan dapat memutar dari suatu roda itu. Kemudian pada saat piston nanti sudah mencapai posisi paling besar, ruangannya paling luas, maka suhunya ini akan turun. Jadi kalau ruangannya semakin luas, praktis suhunya akan turun. Nah, pada saat suhunya sudah turun ini, maka dampaknya adalah piston ini sudah mengalami posisi paling kanan. Sehingga dengan menggunakan sistem inersia, roda ini tidak akan berhenti, tapi dia akan mengalami perlambatan dan pada saat perlambatan itu dia akan memutar kembali, mendorong piston untuk bergerak maju ke depan. Dan siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Yang warna merah bawah ini prosesnya isotermik. Ini akan kita mulai proses isotermik. Ya, setelah ini ya prosesnya isotermik. Nah, ini isotermik. Dia bergerak mengikuti yang warna merah. Setelah melakukan proses isotermik, maka nanti gas akan mengalami perubahan suhu. Suhu rendah ke suhu tinggi. Maka prosesnya namanya proses adiabatik. Jadi setelah isotermik akan terjadi adiabatik kompresi. Adiabatik proses ditekan, penekanan tinggi. Ya. Setelah proses adiabatik tekanan tinggi, maka akan terjadi proses kedua isotermik pada suhu tinggi. Isotermik pada suhu tinggi yaitu ekspansi, penambahan ruangan piston. Ruangan piston akan bertambah, maka dikatakan ekspansi. Dan berikutnya adalah adiabatik ekspansi.
pada berikutnya. Sehingga inilah yang dikenal dengan nama sistem Carnot, yang mana gas berada di ruang tertutup. Gas inilah yang kemudian kita perlakukan untuk menerima kalor. Terjadi perubahan energi dalam gas yang mana dilanjutkan dengan munculnya usaha. Ketika ini terjadi secara siklus, berarti gas itu suhunya di setiap siklus itu kembali ke keadaan awal. Maka dalam siklus Carnot tidak ada perubahan suhu secara siklus, sehingga tidak ada perubahan energi dalam satu siklus penuh. Maka dalam siklus mesin kalor Carnot kita bisa melihat ini tadi diagramnya. Jadi yang warna hijau ya tadi dikenal dengan adiabatik ekspansi, yang warna orange isotermik kompresi, yang warna merah adiabatik kompresi, ini warna merah adiabatik kompresi, dan yang warna biru adalah isotermik ekspansi, yang warna biru. Jika kalau kita potong grafiknya seperti ini, maka kalor itu masuk ke dalam sistem pada saat isotermik ekspansi, itu kalornya masuk, sedangkan pada saat kalor itu dibuang pada saat isotermik kompresi. Jadi yang bawah ini kalor yang dibuang, yang atas ini kalor yang masuk. Luas daerah merupakan nilai dari usaha. Nah, karena siklus, maka kalau kita ambil dari D akan kembali ke D lagi, artinya tidak ada perubahan suhu. Karena tidak ada perubahan suhu, maka dalam siklus ini tidak ada perubahan energi dalam. Maka dari hukum pertama termodinamika, karena delta U-nya sama dengan 0, maka hanya ada delta H sama dengan W. Delta H-nya mana? Kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar. Itulah rumusan dari besar usaha yang dihasilkan. Maka persamaan H- H2 sama dengan W bisa kita ubah menjadi H1 sama dengan W ditambah dengan H2. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan efisiensi mesin tersebut merupakan prosentase jumlah kalor yang diubah menjadi usaha terhadap kalor masuk. Jadi kalor yang masuk ini bisa kita ambil sebagai nilai usahanya. Semakin besar yang bisa kita ambil, artinya kalor H1 semakin banyak manfaatnya yang dapat kita gunakan. Maka tingkat prosentase yang kita kenal sebagai nilai efisiensi adalah perbandingan antara nilai W terhadap nilai H1. Semakin besar W-nya, maka prosentase dari efisiensi makin besar. Ingat, kita tidak bisa mengubah seluruh H1 menjadi W. Tetapi kita hanya bisa mengubah sebagian saja, dan sebagian harus kita buang. Kita hanya bisa mengoptimalkan semakin banyak W yang bisa kita buat. Tetapi kita tidak bisa mengubah semuanya. Harus ada yang dibuang. Maka persamaan efisiensi W per H1 kali 100% bisa kita ubah menjadi nilai dari 1 min H2 per H1 dikali 100%. Jadi ini dikurangi dulu baru kemudian dikalikan. Jadi dikurangkan dulu 1 dikurangi H2 per H1, nilainya kemudian kita kalikan dengan 100%. Pada sistem Carnot ini, gas dalam ruangan tertutup. Jadi tidak ada yang kita buang tadi pada mesin Carnot. Maka ada hubungan bahwa besar H1 terhadap suhu tingginya, T1 warna biru, dengan H2 yang dibuang, dengan suhu isotermik yang bawah itu ada kesebandingan. Bahwa H1 per H2 sama dengan T1 per T2. Ini adalah menurut Kelvin. Maka secara diagram, kalau tadi secara siklus, kalau secara diagram kita bisa menggambarkannya sebagai berikut.
ada kalor masuk yang cukup besar pada suhu tinggi, kemudian ada sebagian yang kita gunakan sebagai usaha dan sebagian kita buang sebagai T2. Semakin besar nilai W-nya, maka semakin kecil nilai dari H2-nya. Maka dengan demikian tadi kita mendapatkan hubungan jika H1 adalah kalor masuk, W adalah usaha, H2 adalah kalor yang keluar, maka hubungan H1 itu sama dengan W tambah dengan H2. Maka efisiensinya kita dapatkan nilai perbandingan W terhadap H1 kali 100%, atau kita bisa menggunakan nilai yang sebelahnya ini dengan substitusi W-nya adalah H1 dikurangi H2. Jadi kalau Anda mengganti W dengan H1 min H2 akan mendapatkan persamaan yang sebelah kanan. Ini persamaan menurut dari Kelvin tadi, maka kita akan mendapatkan efisiensi Carnot merupakan 1 min T2 per T1. Jadi persamaan efisiensi Carnot bisa kita gunakan persamaan yang warna hijau, bisa juga kita gunakan persamaan yang atas yang warna biru. Jadi efisiensi Carnot bisa kita dekati menggunakan dua rumus. Menggunakan rumus usaha dengan kalor masuk atau selisih antara 1 terhadap H2 per H1. Bisa juga menggunakan persamaan suhu. Jadi bisa persamaan usaha, persamaan kalor ataupun persamaan suhu dapat kita gunakan menggunakan efisiensi pada mesin Carnot. Sedangkan tentang mesin kalor itu merupakan mesin real. Ingat, mesin Carnot adalah ideal. Sedangkan mesin kalor ada mesin yang real yang dapat dibuat oleh manusia. Maka pada saat proses mesin real, diagram mesin masih sama dengan diagram Carnot. Tetapi ada perbedaan terkait sistem gasnya. Kalau pada mesin real, sistem gasnya itu ada sistem gas yang terbuka. Artinya terjadi proses pembuangan gas. Seperti pada mesin lokomotif, pada lokomotif mesin uap tadi. Maka gas setelah digunakan ada yang dibuang. Maka ketika terjadi sistem pada mesin kalor, kita hanya bisa menggunakan dua persamaan saja yang warna biru ini. Berbeda pada Carnot, kita punya 3 persamaan. Tapi kalau pada mesin kalor, kita hanya punya 2 persamaan. Efisiensi bisa digunakan rumus usaha, bisa juga menggunakan rumus dari kalor yang masuk terhadap kalor yang keluar ini. Nah, sekarang seperti apa mesin kalor yang dapat diciptakan manusia? Pada kondisi ini kita punya 4 model sistem mesin yang diciptakan manusia. Ada mesin 2 tak, 2 langkah, ada mesin 4 langkah atau 4 tak, ada mesin diesel, dan juga ada mesin Wankel. Ini mesin Wankel. Nah, seperti apa cara kerjanya? Mari kita lihat cara kerja masing-masing mesin tersebut. Nah, inilah cara kerja dari mesin 2 tak atau 2 sistem, ya. Cara kerjanya sebagai berikut. Uap bensin yang berwarna hijau, ya, itu akan dimasukkan ke dalam ruang piston. Nah, sebagian bensin ada yang terbuang pada kondisi ini. Kemudian ini akan bergerak maju sehingga akan terkompresi. Kemudian ketika tekanan tinggi dinyalakan oleh busi dan meledak. Ketika meledak, maka sebagian asap akan dibuang melalui knalpot dan pada saat itu bensin baru juga masuk. Maka ada sebagian bensin yang dibuang pada mesin 2 langkah ini. Maka mesin 2 langkah ini dikatakan mesin yang boros dengan bahan bakar. Karena apa? Karena bensin yang masuk, uap bensin ini tidak semuanya dibakar, tetapi ada sebagian yang terbuang saat uap bensin itu dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Inilah proses mesin 2 tak. Uap bensin masuk ke dalam ruangan, kemudian ada saluran menuju ruang pembakaran.
uap bensin masuk ke ruang pembakaran dan siap untuk diledakkan. Untuk yang sebelah kanan, ini adalah mesin bensin juga, tetapi kita mengenalnya 4 tak atau 4 langkah. Dalam proses ini kalau Anda amati, pada saat terjadi proses pembuangan asap, maka hanya satu katup yang terbuka. Jadi ini kita kompresi untuk membuang asap. Pada saat ini bergerak turun, maka katup yang sebelah kanan terbuka. Bensin masuk ke ruangan katup ini. Dan ruang pembuangan knalpot itu kita tutup, sehingga bensin tidak ada yang kita buang. Pada saat piston bergerak maju, seluruh ruang tertutup. Maka ini punya tekanan tinggi dan siap untuk dibakar atau diledakkan. Ketika diledakkan, piston bergerak mundur ke belakang, ke bawah. Kemudian pada saat nanti ini piston itu sudah selesai sampai pada titik bawahnya, dia akan bergerak maju dan ruang pembuangan akan terbuka untuk membuang sisa pembakaran dalam bentuk asap tadi. Maka peristiwa ini akan berulang terus-menerus. Maka Anda dapat melihat perbedaan antara 2 tak dan 4 tak. Mesin 4 tak lebih ramah lingkungan karena tidak membuang energi sia-sia. Tetapi kelemahannya apa? Proses di sini itu proses pembakarannya terlalu lama, jeda antar pembakaran ke pembakaran berikutnya. Karena harus membuang asap terlebih dahulu. Berbeda dengan yang 2 tak, ini sangat cepat. Setiap kali piston bergerak ke depan, dia selalu terjadi proses pembakaran. Berikutnya ada mesin diesel. Jadi di sini ada mesin diesel. Jadi secara prinsip cara kerjanya hampir sama. Prinsip dengan mesin 4 tak. Hanya pada konsep ini bahwa uap yang dimasukkan ke dalam ruang pembakaran itu melalui proses alat di sini, ya, dikondensasikan dalam bentuk dari zat cair. Solar itu zat cair, kemudian diberi tekanan tinggi sehingga dia akan berubah menjadi bentuk uap. Ya, ini prosesnya pada mesin 4 tak, tetapi ini menggunakan bahan bakar solar sebagai prinsip kerja dari mesin diesel. Ini juga sama, setiap kali terjadi proses pembakaran dan pembuangan ada 2 katup yang akan bergantian dalam proses itu. Dan mesin berikutnya adalah mesin Wankel. Mesin Wankel ini menggunakan prinsip piston beroda. Jadi bagaimana uap bensin yang masih baru itu kemudian diputar ke ruangan menggunakan sistem roda ini. Kemudian dia diledakkan. Ketika diledakkan maka segitiga ini akan berputar, terdorong. Maka ini tidak menggunakan sistem katup, tapi sistem katupnya menggunakan ujung-ujung dari bagian-bagian segitiga tersebut. Sehingga ketika ini sudah dapat berputar, maka dapat dihubungkan dengan mesin untuk memutar roda-roda yang lain. Ini prinsip mesin Wankel. Nah, dengan demikian, kalau Anda amati dari keempat mesin ini tadi, ada proses terjadinya pembuangan gas. Sehingga menggunakan sistem gas terbuka. Dampaknya apa? Jumlah kalor terhadap besar suhu itu terjadi perbedaan. Maka dalam hal ini pada mesin kalor kita hanya menggunakan 2 bentuk persamaan. Hubungan antara rumusan energi saja. Antara W dengan H maupun antara H2 terhadap H1 sebagai bentuk persamaan yang ada di samping ini. Ini sebagai contoh soalnya. Jadi ada diagram mesin, ini diagram mesinnya. Ada kalor yang masuk dari suhu tinggi 3000 Joule dan dibuang di suhu rendah 2400. Suhu rendahnya yang ada di bawah sini itu ada 300 Kelvin suhu rendahnya. Maka kita bisa menghitung efisiensi mesin Carnot-nya dan berapa suhu untuk reservoir yang ada di atas yang 3000 Joule. Data yang tersedia adalah kalor H1 dan H2, maka kita bisa menggunakan rumusan kalor masuk dan kalor keluar untuk mendapatkan efisiensi 20%. Cara lain, kita juga bisa menggunakan menghitung usahanya dulu.
bahwa usaha W di sini itu sama saja dengan 3000 dikurangi dengan 2400 W yang bisa kita gunakan. Maka nilai W-nya 600 Joule. Kita gunakan persamaan efisiensi yang menggunakan nilai W, maka ini pun juga akan menghasilkan nilai yang sama. Ini untuk menghitung efisiensi. Jadi ada dua cara pada peristiwa ini. Kalau kita akan menghitung suhu, maka kita bisa menggunakan rumusnya Kelvin, bahwa Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. 3000 T1 yang ditanyakan, yaitu T pada reservoir suhu tinggi, maka kita dapatkan T1-nya 500. Kalau data-data ini kita pindahkan ke dalam siklusnya, maka siklus itu akan mendapatkan data sebagai berikut. Suhu rendahnya 300 Kelvin, suhu tingginya 500 Kelvin, kalori yang masuk 300 Joule, dan kalori yang keluar 2400 Joule. Maka nilai W-nya adalah 600 Joule. Berikutnya bagaimana kalau yang sudah kita ketahui efisiensinya? Maka mesin kalor ini gambarnya diagramnya seperti ini. Reservoir suhu rendahnya 600 Joule, maka di sini ada 600 Joule dengan efisiensi 40%. Ditanyakan berapa usahanya, maka nilai W-nya berapa. Kita bisa menggunakan bentuk persamaan efisiensi dengan jumlah kalornya. Maka kita bisa menghitung di sini nanti berapakah nilai dari Q1-nya. Karena tanpa menggunakan Q1 kita tidak bisa mendapatkan nilai usahanya. Jadi kita cari Q1-nya terlebih dahulu. Sehingga menggunakan persamaan efisiensi kita dapatkan Q1-nya 1000 Joule. Ketika kita sudah mendapatkan Q1 1000 Joule, Q2-nya 600 Joule, kita bisa menghitung besarnya nilai W atau usaha yang dihasilkan oleh mesin kalor itu. Maka nilai usahanya ya selisih dari yang masuk dengan yang keluar. 400 Joule nilai usaha yang dihasilkan. Sedangkan untuk contoh yang ke-8 itu disediakan mesin Carnot bekerja pada reservoir tinggi 600 Kelvin. Jadi ada mesin Carnot seperti ini. Suhu tingginya 600 Kelvin, efisiensinya 30%. Mesin ini akan ditingkatkan efisiensinya biar semakin bagus. Dengan cara menyediakan suhu tingginya semakin bagus, makin tinggi nilainya. Jadi sumber panasnya akan kita tingkatkan. Supaya dia punya efisiensi 60%. Nah, berapa suhu tinggi yang kita perlukan supaya bisa meningkat 60%? Dengan catatan suhu rendahnya itu tetap tidak kita ubah. Maka kita perlu tahu dulu mesin yang sebelah kiri ini dia punya suhu rendahnya berapa? Reservoir rendahnya itu berapa? Maka kita hitung dulu reservoir rendahnya. Maka kita dapatkan dengan menggunakan gambar mesin yang pertama. Jadi kita gunakan mesin yang pertama itu untuk menghitung yang ke sini. Maka kita dapatkan suhu T2-nya 420. Maka data 420 Kelvin ini kita terapkan untuk menghitung pada mesin yang kedua. Mesin yang kedua ini kita hitung. Mendapatkan hasil. Ini kita hitung menggunakan data yang di sini. Nah, maka dapatkan nilai efisiensi akhirnya 60%, kita substitusikan 60% dengan suhu rendahnya T2 aksen di sini itu sama dengan T2 yang ada di mesin pertama. Jadi nilai T2-nya sama, T2 dan T2 aksen. Kita dapatkan T1 aksennya 1050 Kelvin. Jadi kita harus meningkatkan menjadi 1050 Kelvin agar dari 30% menjadi 60%. Proses tadi sebenarnya bisa kita gunakan dengan tips sebagai berikut. Nah, ini cara menyelesaikan soal untuk mengubah efisiensi dari efisiensi tertentu menjadi efisiensi yang baru.
Jadi ini efisiensi lama, ini efisiensi yang baru. Maka kalau kita ingin menghubungkan suhu tinggi, kita gunakan persamaan yang warna hijau. Kalau kita ingin menghubungkan bagaimana suhu rendahnya yang akan kita ubah, maka kita gunakan bagian suhu yang warna biru. Jadi kalau kita menggunakan yang warna hijau, artinya suhu rendahnya konstan, tidak kita ubah. Tapi kalau kita menggunakan suhu yang warna biru, artinya suhu tingginya itu konstan, tidak kita ubah. Jadi harus bisa menggunakan bentuk persamaan ini. Karena mesin Carnot itu bersifatnya adalah reversible, artinya bisa dibalik, maka kebalikan dari mesin kalor atau mesin panas adalah mesin pendingin. Pada mesin pendingin ini adalah bahwa proses pembalikan itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Karena kalor punya ketentuan hanya bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Maka kalau kita ingin mengembalikan prosesnya, jadi melawan alam ini, alam itu suhu tinggi ke suhu rendah, itu prosesnya. Karena kita itu ingin melawan alam, maka kita memerlukan usaha untuk proses berikut ini. Jadi ini tidak bisa kita gunakan. Ya. Supaya mesin itu dapat bekerja, maka kita harus mengubah modelnya. Jadi kita harus menambahkan usaha supaya kalor itu bisa kita paksa dari suhu dingin ke suhu yang panas. Contohnya itu kalau misalnya kita ingin memindahkan ruangan kita yang panas supaya dingin, maka kita melakukan usaha, bisa menggunakan kipas angin atau menggunakan sistem penyedot ruangan panasnya atau sistem AC, ya, air conditioning, ya, menggunakan mesin AC itu. Jadi harus dilakukan usaha seperti itu. Maka kalau kita ingin membuat suatu mesin pendingin, pasti kita memerlukan energi. Berbeda dengan mesin kalor, kita malah mendapatkan energi untuk membantu kita. Tetapi kalau mesin pendingin, kita perlu menyuplai energi pada mesin itu supaya mesin bisa memindahkan kalor yang dari suhu dingin ke suhu yang panas. Jadi ini yang bisa kita buat. Maka diagram mesinnya ada sebagai berikut. Kita mengambil kalor dari suhu dingin, akan kita pindahkan ke suhu yang panas dengan menggunakan energi usaha yang kita perlukan. Maka mesin ini akan semakin baik kalau usahanya kecil, tetapi kalor yang kita pindahkan semakin besar. Konsep itu disebut dengan koefisien performa suatu mesin. Jadi kita diminta membandingkan bagaimana hubungan H2 dengan nilai W-nya. Semakin besar H2-nya dan semakin kecil energi yang kita gunakan, berarti mesin itu semakin baik. Contohnya kalau kita punya kulkas, kulkasnya itu bisa mencapai suhu rendah yang sangat kecil, tetapi listriknya semakin kecil dayanya, itu berarti kulkasnya baik. Tapi kalau kulkasnya itu hanya bisa suhunya paling rendah 10 derajat Celcius negatif misalnya, atau hanya 10 derajat Celcius, tapi listriknya itu mengambil energinya besar, berarti kita katakan mesin itu jelek. Koefisien performanya kecil atau tidak bagus. Jadi kalau Anda ingin membeli mesin pendingin, pastikan nilai K-nya itu semakin besar. Kalau K-nya semakin besar, berarti energinya itu semakin hemat dan kemampuan mesinnya semakin hebat. Maka dengan menggunakan sistem Carnot pendingin, kita bisa juga menggunakan hubungan H1 per H2, T1 per T2. Maka sama seperti pada mesin Carnot panas, di sini kita punya 3 persamaan K. K menggunakan hubungan W, K menggunakan hubungan H, dan K menggunakan hubungan suhu. Ingat, suhu harus dalam satuan Kelvin menghitungnya di sini. Baik untuk persamaan yang kiri maupun yang kanan harus menggunakan satuan Kelvin. Ini juga sama pada slide yang awal tadi, ya. Tetapi ini pada mesin pendingin saja, bukan Carnot.
Maka karena hanya mesin pendingin saja, kita hanya punya 2 persamaan pada pendingin saja. Jadi mesin Carnot itu punya 2 tipe. Bisa mesin kalor, bisa mesin pendingin. Dengan cara kerja yang berkebalikan. Ini sebagai contohnya, bagaimana kita dapat menghitung kalau misalnya lemari es punya koefisien performasi 5. Kemudian suhu di belakang kulkas, biasanya itu panas di sana, anggap suhunya sama dengan suhu ruangan, 30 derajat Celcius. Kita ubah ke bentuk satuan Kelvin. Sehingga 30 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah dengan 273 ya, maka mendapatkan nilai 303 Kelvin. Kita diminta menghitung berapa suhu rendahnya, seberapa dingin lemari es itu dapat membuat ruangannya. Dengan menggunakan persamaan Kp atau K, koefisien performasi, T2 adalah sama dengan T min T2 ini. Ingat, harus dalam satuan Kelvin. Kita bisa menghitung suhunya ternyata bisa mencapai minus 252,5 Kelvin atau minus 20,5 derajat Celcius. Jadi mesin ini sangat bagus sekali karena punya nilai koefisien performasi 5, sehingga suhunya itu bisa mencapai minus 20,5 derajat Celcius. Suhu yang dapat dia ciptakan dengan suhu luar 30 derajat Celcius ini. Sedangkan kalau kita ingin menghitung misalnya miliknya ruangan, mesin pendingin ruangan, anggap ruangan itu menyerap kalor. Menyerap kalor itu berarti dari dalam ruangan kita, dan akan kita buang berarti dibuang di luar ruangan. Di dalam ruangan kita setting AC-nya suhunya 17 derajat Celcius. Di luar ruang atau di luar rumah itu biasanya suhunya sekitar 29 derajat Celcius. Maka dengan men-setting seperti ini berarti kita sedang membuat berapakah koefisien performasi AC yang sedang kita nyalakan itu. Ingat, ubah suhu dalam satuan Kelvin. T1-nya dari 29 menjadi 302 Kelvin, T2-nya dari 17 menjadi 290 Kelvin. Maka nilai koefisiennya adalah 290 per 12. Dalam bentuk desimal juga bisa ini. Dengan nilai K ini, maka besar usaha yang kita perlukan berapa? Maka kita gunakan hubungan antara H2 dengan nilai W-nya. K sama dengan H2 per W, sehingga kita bisa menghitung nilai W-nya ada 240 Joule. Maka mesin ini dikatakan sangat bagus juga. Kenapa? Karena dengan menggunakan energi listrik 240 Joule, kita bisa memindahkan kalor sebesar 5.800 Joule. Sehingga mesin ini pun dikatakan mesin yang punya tingkat koefisien performa yang sangat bagus. Itulah para murid bagaimana hubungan dari teori kinetik gas dan penerapannya dalam sistem termodinamika, yang mana dengan menggunakan sistem termodinamika ini industri pemanfaatan mesin uap dan bagaimana memanfaatkan mesin pendingin pada kondisi saat ini sangat membantu manusia. Mesin uap sekarang tidak lagi digunakan sebagai alat kendaraan, tetapi mesin uap pada saat ini digunakan sebagai mesin pembangkit listrik dengan menggunakan panas bumi sebagai sumber tenaga yang ramah lingkungan. Jadi dari panas bumi itu digunakan untuk memutar turbin, dan turbin itu digunakan menghasilkan listrik. Dari sistem itu sama sekali proses pembuatan energi tidak menghasilkan emisi gas yang beracun. Demikian pokok bahasan terkait dengan termodinamika.